Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Untari dalam mata pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 10 di semester kedua. Pada hari ini kita akan belajar tentang peradaban dunia, yaitu peradaban Tiongkok kuno. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian di kemudian hari nanti. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ibu ingatkan sekali lagi sebelum kalian menyimak video ini untuk jangan lupa kalian mengisi absensi atau presensi yang sudah Ibu sediakan di Moodle. Silakan diisi dengan sebaik-baiknya dan dengan sejujur-jujurnya. Nah, setelah kalian isi, silakan simak video materi berikut. Peradaban Tiongkok kuno. Nah, ketika mendengar kata Tiongkok, mungkin yang ada di benak kalian bermacam-macam. Mungkin ada yang berpikir tentang pandemi, ada yang berpikir tentang teknologinya, ada yang berpikir tentang orangnya yang begitu pandai berdagang, atau mungkin kebudayaannya yang sangat beragam, atau mungkin tentang hasanah makanannya yang sangat beragam. Nah, itulah semua peradaban Tiongkok yang ternyata sudah dimulai dari sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi pernah nggak kalian berpikir ketika kalian datang di setiap tempat, hampir selalu ada orang Tiongkok di tempat tersebut karena persebarannya sangat luas dan wilayah negaranya yang sangat luas. Nah, kira-kira di mana ya peradaban Tiongkok itu pertama kali dimulai? Nah, hari ini kita akan belajar tentang peradaban Tiongkok mulai dari awal hingga nanti akhirnya. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin, kita sudah belajar tentang peradaban Mesopotamia ya. Nah, ini dia. Ibu jelaskan di sini, sajikan sebuah peta. Kalian bisa perhatikan petanya, di mana warna hijau itu menunjukkan sungai-sungai besar yang terdapat pada yang lembah sungainya menghasilkan peradaban. Seperti yang sudah dijelaskan di awal pertemuan bahwa peradaban selalu lahir di dekat sumber air. Salah satu sumber airnya adalah sungai. Nah, lembah sungai itu biasanya merupakan daerah yang subur, makanya di mana peradaban awal itu dimulai. Nah, di sini ini dia. Kalian bisa perhatikan kursornya. Ada Yellow River atau sungai Yangtze. Ini sungai Huanghe. Nah, ada juga Yellow atau Yangtze ya. Jadi peradaban Tiongkok itu lahir di lembah sungai Huanghe atau sungai kuning. Ini nih, ini. Nah, di sini ada lembah sungai Indus dan lembah sungai Gangga yang nanti akan kita pelajari di peradaban India. Kemarin kita sudah belajar tentang ini, lembah sungai Efrat dan Tigris di peradaban Mesopotamia. Dan nanti kita juga akan belajar tentang peradaban Mesir di lembah sungai Nil. Kali ini kita akan belajar dulu tentang peradaban Tiongkok di lembah sungai Huanghe. Jadi, awal mula peradaban Tiongkok itu bermula di lembah sungai Huanghe. Ini dia. Peradaban Tiongkok terletak di daerah subur lembah sungai Kuning atau lembah sungai Huanghe. Nah, sebenarnya peradaban Tiongkok itu banyak sekali terdapat dinasti-dinasti. Namun yang akan kita pelajari hari ini hanya 3 dinasti. 3 dinasti paling besar, yaitu dinasti Shang, dinasti Qin, dan dinasti Han. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke dinasti-dinastinya, Ibu jelaskan terdapat 2 karakteristik pemerintahan pada masa Tiongkok kuno yang harus kalian perhatikan dan bisa membedakannya, yaitu feodal dan unitaris. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau misal dia pemerintahannya feodal, berarti raja atau kaisar dianggap sebagai keturunan dewa, dianggap sebagai anak dewa. Makanya di sini kaisar tidak boleh ikut turun tangan mengurus urusan rakyat kecil karena raja dianggap suci. Di sini raja sama dengan kaisar ya. Kaisar dianggap suci. Jadi kaisar tidak boleh ikut-ikut mengurus
militer, mengurus perdagangan, dan sebagainya. Itu feodal. Sedangkan unitaris, raja atau kaisar tidak lagi dianggap sebagai anak dewa, sehingga di sini kaisar lebih bersifat sentral, sentralistik kaisar. Kaisar mengurus semua urusan mulai dari militer, perdagangan, politik, ekonomi, sosial, sampai hal-hal yang berbau budaya, semua harus diurus oleh kaisar. Itu unitaris. Bisa ya tahu perbedaannya antara feodal dan unitaris. Nah, pertama kita ke dinasti Shang. Dinasti Shang itu berkuasa sekitar 1600 sampai 1045 sebelum Masehi. Nah, kalau misal kita lihat di peta, dinasti Shang itu belum seluas Tiongkok hari ini kita kenal. Jadi wilayahnya masih cukup kecil gitu ya. Oke. Ini beberapa hal yang harus kalian perhatikan tentang dinasti Shang. Jadi dinasti Shang itu pertama kali didirikan oleh Raja Centang karena berhasil menaklukkan dinasti Qia. Jadi sebelum ada dinasti Shang, ada dinasti lagi namanya dinasti Qia. Hanya saja tidak kita bahas di sini. Nanti kalau misal kalian penasaran silahkan dibuka-buka sekilas tentang dinasti Qia. Dinasti Qia itu dinasti awal peradaban Tiongkok yang kemudian ditaklukkan oleh Raja Centang, dan Raja Centang mendirikan dinasti baru namanya dinasti Shang. Nah, kemudian pusat pemerintahan dinasti Shang itu ada di kota Anyang. Masih tetap di lembah sungai Huanghe. Corak pemerintahannya bersifat feodal. Tadi sudah Ibu jelaskan dengan sangat jelas ya apa itu feodal. Nah, pada masa dinasti Shang ini berkembang teknologi dari logam dan perunggu. Oke, teknologi logam dan perunggu ya mulai berkembang pada masa dinasti Shang. Kemudian tradisi meramal mulai dikenal. Nah, buat kalian yang masih suka baca-baca zodiak atau mungkin ramalan-ramalan Cina, nah ternyata kebudayaan meramal sudah dikenal di Cina atau di Tiongkok itu sejak zaman dinasti Shang, sejak 1600 sebelum Masehi. Bayangkan betapa tuanya kebudayaan meramal ini. Nah, bagaimana kita tahu 1600 tahun sebelum Masehi Tiongkok sudah menggunakan ramalan ini. Nah, dengan ditemukannya, ini dia buktinya, The Oracle Bones. Jadi The Oracle Bones itu adalah sebuah tulang atau ada juga yang terbuat dari tempurung kura-kura yang di sini itu terdapat coretan-coretan orang yang minta diramal oleh peramal. Jadi kayak misal kalian datang ke seorang peramal, nanti peramal tersebut yang akan menulis nasib kalian, apa kalian gitu. Nah, itu ditulis di tempurung kura-kura. Dan di kota Anyang ditemukan sekitar 20.000 tempurung kura-kura hasil ramalan pada masa dinasti Shang. Luar biasa ya. Itu sekilas tentang dinasti Shang. Nah, sebelum kita masuk ke dinasti Qin, kita harus melewati dulu dinasti Zhou. Jadi dinasti Zhou itu merupakan dinasti terakhir sebelum Tiongkok disatukan dengan kekuasaan terlama. Dinasti Zhou itu berkuasa sangat lama. Kalau bisa dihitung-hitung, dinasti Zhou itu merupakan dinasti yang paling lama berkuasa di Tiongkok, yaitu sekitar 1066 sampai 221 sebelum Masehi. Nah, jadi kenapa di sini disebut dinasti terakhir sebelum Tiongkok disatukan? Jadi Tiongkok, kata-kata Tiongkok itu baru pertama kali didengungkan atau disatukan wilayah-wilayah yang berpecah itu nanti di dinasti Qin, dinasti setelah dinasti Zhou. Jadi yang tadi Ibu jelaskan, dinasti Shang, dinasti Qia, dinasti Shang, dan dinasti Zhou itu wilayahnya masih kecil-kecil gitu ya. Jadi masih belum terbentuk Tiongkok. Nah, dinasti Zhou juga menerapkan peraturan pemerintahan merupakan mandat dari langit atau feodal. Pada masa dinasti Zhou, lahir filsuf Tiongkok yang terkenal yaitu Konfusius. Tapi nanti ajarannya baru dipakai atau baru viral itu pada masa dinasti Han. Ingat-ingat ya, dinasti Zhou baru lahirnya nanti ketika mulai terkenal dan digunakan secara luas itu pada masa dinasti Han. Oke, lanjut. Nah, dinasti Zhou itu pada masa dinasti Zhou Tiongkok itu terpecah menjadi negara-negara yang sangat kecil-kecil ya, terutama pada masa periode perang. Nah, pada masa periode perang, wilayah-wilayah kecil inilah yang kemudian ditaklukkan oleh
kaisar yang nantinya akan mendirikan dinasti Qin, dan kemudian mereka bersatu di bawah nama Tiongkok. Ya, ini dia. Kita lanjut ke dinasti Qin. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi pada masa dinasti Qin itu awal bersatunya bangsa Tiongkok. Kenapa? Karena negara-negara yang kecil tadi pada masa dinasti Zhou itu berhasil ditaklukkan oleh oleh Kaisar Yinzhang. Nah, Kaisar Yinzhang itu bergelar Shi Huangdi. Nah, dia itu menaklukkan semua wilayah kekuasaan dinasti Zhou dan kemudian menyatukannya. Kaisar Shi Huangdi juga menerapkan pertama kali kaisar yang menerapkan sistem sentralisasi kaisar atau unitaris. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan apa itu unitaris. Kalau misal kurang jelas, diputar lagi aja videonya. Pada masa dinasti Qin banyak hal yang penting di sini karena yang harus kalian tandai. Yang pertama tadi dia awal bersatunya bangsa Tiongkok, kemudian dinasti Qin, Shi Huangdi merupakan orang yang sangat kuat pendiriannya. Dia menerapkan sistem unitaris, kemudian dia yang pertama kali membangun tembok besar raksasa Cina yang hari ini dikenal sebagai salah satu keajaiban dunia. Awal dibangunnya itu pada masa dinasti Qin, nanti baru selesai dibangun itu di dinasti Ming atau sekitar 18 abad kemudian. Jadi pembangunan tembok raksasa Cina itu dilakukan selama 1800 tahun. Itu ya. Nah, ternyata Shi Huangdi, Kaisar Yinzhang atau yang lebih dikenal dengan Shi Huangdi ini, dia itu sangat takut dengan kematian. Karena dia sangat kuat, yaitu satu hal yang dia takutkan adalah kematian. Makanya dia itu mengumpulkan banyak tabib-tabib untuk meramu tanaman, meramu obat-obatan yang membuat dia awet muda dan terhindar dari kematian. Makanya pada pada masa dinasti Qin ini, herbal Cina itu mulai berkembang sangat pesat. Nah, mulai dikenal obat-obat herbal yang mungkin hari ini masih banyak digunakan oleh orang-orang di sana ya. Nah, maka dari itu dia kemudian membuat sebuah kuburan raksasa yang nanti dikenal dengan terakota. Ibu nanti sudah sediakan videonya, silahkan nanti ditonton tentang kehebatan terakota ini. Jadi terakota itu adalah sebuah kuburan kaisar yang dijaga oleh ribuan patung tentara. Nah, itu luar biasa sekali ya, namanya terakota, kuburan raksasa peninggalan Shi Huangdi. Namun dinasti Qin ini berkuasa tidak lama. Kenapa? Karena ketika Shi Huangdi mangkat, digantikan oleh penggantinya, ternyata penggantinya tidak sekuat beliau. Justru penggantinya dikendalikan oleh orang-orang di sekitarnya. Itulah yang membuat kemudian dinasti Qin runtuh ya. Dinasti Qin runtuh dan kemudian diganti oleh dinasti Han. Dinasti Han berkuasa pada tahun 206 sampai 220 Masehi. Jadi ini sudah Masehi ya, bukan sebelum Masehi lagi. Nah, pendirinya adalah Liungbang atau Kaisar Gao. Awalnya dinasti Han itu dibagi menjadi dua, Han Barat dan Han Timur. Namun ketika Han Barat kemudian runtuh dan dilanjutkan kekuasaannya oleh Han Timur. Pada masa dinasti Han, wilayah Tiongkok itu dibagi menjadi beberapa negara bagian agar lebih mudah dalam memerintahnya. Kemudian dinasti Han juga meluaskan wilayahnya hingga ke Vietnam, Korea, bahkan ke Asia Tengah. Nah, pada masa dinasti Han yang perlu kalian tandai adalah adanya hubungan dagang dengan Romawi. Jadi pertama kalinya Tiongkok menjalin hubungan dagang dengan Romawi. Nah, kemudian jalur-jalur yang dilewati oleh pedagang ini dikenal dengan jalur sutra, karena pedagang-pedagangnya banyak membawa sutra sampai ke Romawi, bahkan sampai ke Nusantara. Makanya nanti ada namanya jalur sutra. Itu juga dibuat pada masa dinasti Han. Pada masa dinasti Han, teknologi, kemudian budaya, kemudian kebudayaan itu berkembang sangat pesat. Itu berhubungan dengan hubungan dagang ini, karena permintaan dari Romawi itu melonjak, dari luar negeri itu melonjak, akhirnya orang-orang pada masa dinasti Han mengembangkan berbagai macam teknologi. Nah, masa dinasti Han itu pada masa Kaisar Han Wundi.
pada masa Han Bundi inilah kekuasaan Tiongkok itu diluas hingga Vietnam, Korea, dan Asia Tengah. Oke, nah itu sekilas tentang kebudayaan pada masa 3 dinasti itu. Sebetulnya masih banyak dinasti. Nanti setelah dinasti Han ada dinasti Wi, ada dinasti Ming, dan lain sebagainya, sampai nanti terakhir pada masa dinasti Manchu ketika dinasti kaisar terakhir, Kaisar Puyi, itu kemudian melepaskan kekaisarannya dan Tiongkok berubah menjadi Republik Rakyat Cina di bawah pemerintahan komunis gitu. Itulah berakhirnya di dinasti Manchu. Nanti kapan-kapan akan kita bahas ya. Tapi untuk peradaban Tiongkok kuno hanya kita bahas sampai dinasti Han. Oke, nah sekarang kita masuk ke hasil kebudayaan peradaban Tiongkok kuno. Yang pertama adalah di bidang filsafat. Jadi ajaran dari peradaban Tiongkok kuno ada 3 ajaran yang penting yang mungkin sampai hari ini masih digunakan, yaitu ada Lao Tzu, Konghucu, dan Mengse. Lao Tzu itu inti ajarannya adalah agar manusia menyerah pada nasib, sedangkan Konghucu atau orangnya namanya Konfusius, ajarannya namanya Konghucu, itu banyak mengajarkan tentang etika dan etika dalam berkeluarga dan dengan semesta, jadi yang baik-baik. Nah, terakhir adalah Mengse. Mengse merupakan murid dari Konfusius. Tapi menurut Mengse, Konfusius itu terlalu berpihak pada bangsawan sehingga dia tidak setuju dengan ajarannya yang berpihak pada bangsawan. Menurut Mengse, rakyat adalah unsur terpenting dalam suatu negara sehingga raja tidak boleh sewenang-wenang. Bahkan menurut Mengse, raja harus diberi sanksi jika ia sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang terakhir adalah di bidang teknologi. Nah, yang pertama adalah kertas. Peradaban yang pertama kali menggunakan kertas adalah Tiongkok, yaitu menggunakan kertas, tinta, dan mesin ketik itu adalah Tiongkok, terutama pada masa dinasti Han. Itu ya. Kemudian pupuk untuk tanaman juga digunakan pada masa dinasti Han. Kemudian obat-obatan herbal di sini tentunya digunakan mulai berkembang pada dinasti Qin yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian barang tambang, ada emas, perak, dan lain sebagainya. Kemudian ada seni bangunan. Seni bangunan bisa kalian lihat ya betapa khasnya bangunan-bangunan dari Tiongkok. Kemudian pengetahuan astronomi. Pengetahuan astronomi ini berhubungan dengan pelayaran dan ramalan. Nah, itu pengetahuan tentang astronomi atau perbintangan ya. Sedangkan yang ilmu gastronomi, tolong dibedakan ya antara astronomi dan gastronomi. Kalau astronomi adalah ilmu tentang perbintangan, sedangkan gastronomi adalah ilmu tentang masakan. Yang hari ini kalian kenal banyak sekali makanan-makanan yang berasal dari peradaban Tiongkok sampai ke Indonesia. Misal siomay, capcay, kemudian ada apa lagi? Mie, yang hari ini kalian suka sekali makan, mie itu aslinya dari peradaban Tiongkok. Oh enggak Bu, saya makan spaghetti. Spaghetti juga merupakan produk dari Tiongkok. Lah itu dari Italia Bu. Nah, jadi ceritanya ketika ada seorang Eropa yang ingin sekali belajar cara pembuatan mie, dia datang ke Tiongkok. Ketika pulang sampai ke Eropa, dia mencoba percobaan membuat mie dan ternyata gagal. Kemudian dia taburi keju dan saus yang lainnya sehingga jadilah spaghetti. Jadi spaghetti yang hari ini kalian kenal itu merupakan produk gagal seseorang yang ingin belajar membuat mie dari peradaban Tiongkok. Itu ya, tentang gastronomi. Kemudian ilmu bela diri, ada kungfu dan lain sebagainya. Kemudian kain sutra. Kain sutra sangat terkenal ya dari peradaban Tiongkok sampai dibuatlah jalur sutra. Kemudian yang terakhir adalah seni lukis keramik. Nah, keramik dan gerabah inilah yang sangat terkenal sampai ke Nusantara nanti ya diperdagangkan. Oke, demikian tentang peradaban Tiongkok kuno. Sebenarnya masih banyak sekali. Jika kalian penasaran silahkan dieksplor, boleh melalui buku, internet dan lain sebagainya. Banyak sumber. Ibu di sini hanya memantik. Jika ada yang kurang jelas silahkan didiskusikan, boleh di grup atau boleh japri ke ibu. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.